Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi, amin. Sampai di zikru kifayatillahi al-mustahzi'in, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Zikru kifayatillahil mustahzi'ina. Ini adalah bab menjelaskan atau menyebutkan tentang mencukupinya Allah atau melindunginya Allah terhadap Nabi Muhammad SAW al-mustahzi'ina, dari orang-orang yang mentertawakan beliau atau menghina. Jadi ada beberapa orang mustahzi'in yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di sini, qala an-nazim wa qad kafal mustahzi'in al-bu'ada Allahu rabbuna faba'u birrada fa'amiyal aswadu thummal aswadu al-akharu istasqa fa'ardadhul yadu. Waqad kafal mustahzi'ina, dan sungguh benar-benar telah mencukupi al-mustahzi'ina dari orang-orang yang mentertawakan, al-bu'ada yang jauh-jauh, yakni jauh dari Allah dan Rasulnya. Fa'ilnya kafa, Allahu Rabbuna. Allah Rabbuna yaitu Tuhan kita semua. Faba'u ay raja'u, faba'u maka kembali semua al-mustahzi'in tadi itu, birrada dengan kerusakan, ar-rada al-halak, maksudnya di sini kematian. Siapa saja ini disebutkan, fa'amiyal aswadu thummal aswadu. Fa'amiya maka menjadi buta, al-aswadu yaitu Aswad ibnul Muttalib ibnu Asad Abu Zam'ah. Jadi Aswad ibnul Muttalib ibnu Asad Abu Zam'ah ini menderita kebutaan akibat menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsummal aswadul akharu, kemudian al-aswad yang lain, ada dua aswad ya. Aswad yang berikutnya ini Aswad bin Abdi Yaghuth dari Bani Zuhrah. Aswad bin Abdi Yaghuth. Kemudian Aswad, tsummal aswadul akharu, kemudian al-aswad yang lain yaitu Aswad bin Abdi Yaghuth. Istasqa itu mencret ya. Fa'ardadhul yadu, fa'ardadhu maka merusak ya, arda merusak, kepada al-Aswad ibnu Abdi Yaghuth apa?
Al-yadu tangan, yang dimaksud di sini tangannya malaikat Jibril alaihi salam. Jadi diisyarai langsung perutnya, diisyarai oleh malaikat, oleh tangannya malaikat Jibril, langsung mencret ya. Ada juga ihtimal makna istasqa, bermakna haus meminta minum, tetapi setiap minum malah tambah haus, minum terus sampai pecah perutnya. Ada ihtimal makna begitu. Jadi yang mengisyarai itu al-yadu, tangannya malaikat Jibril alaihissalam. Kadza asyara lil walidi fantaqad al-jurhu wal 'asi kadzaka fa'rad. Kadza seperti ini ardadhul yadu, isinya za itu ardadhul yadu ya. Asyara lil walidi, asyara memberi isyarah malaikat Jibril alaihissalam lil walid, lil walidi kepada Walid ibnil Mughirah ya, Walid ibnil Mughirah. Fantaqad, maka menjadi rusak. Apa yang menjadi rusak? Al-jurhu, luka. Jadi ada bekas luka di mata kakinya Walid ibn Mughirah, diisyarai oleh Jibril alaihissalam, kemudian sampai kemudian menjadi rusak ya. Dan akhirnya menjadi sebab kematiannya. Itu ditaklikannya yang nomor 2, huwal Walid ibn al-Mughirah asyara Jibril ila athari jurhin bi asfali ka'bi rijlihi famarra bi rajulin yarishu nablan lahu fawati'a ala sahmin minha fakhadashadhu khadshan yasira fantaqadha jurhuhu faqatalahu ya. Kemudian yang nomor 4 siapa? Al-Asi Al-As bin Wa'il. Kadzaka ya, Al-Asi berarti di sini mubtada, kadzaka menjadi khabarnya. Kadzaka itu sebagaimana Al-Walid ibn al-Mughirah fa'arad, maka bisa bermakna menghalang-halangi, bisa bermakna zahara atau hadatsa, sesuatu yang baru datang. Lirijlihi syaukatu hatta urhiqa wal harithu jtiha biqayhin bazaqa. Fa'arada lirijlihi syaukatu, tiba-tiba ada duri ya, duri nempel di kakinya, yang kemudian hatta urhiqa, sampai ia, urhiqa di sini maknanya lahiqahul maut ya, wa ghasyiyahul halak, itu maknanya urhiqa, sehingga membuat dia terbunuh, membuat dia mati. Al-As bin Wa'il. Wal harithu yang nomor 5 minal mustahzi'in, Harith. Wal harithu jtiha biqayhin bazaqa. Harith di sini Harith ibnu Qais As-Sahmi. Harith ibnu Qais As-Sahmi. Nomor 4 itu taklikan nomor 4 ya. Auma'a ilaihi Jibril fa asabathu jaihatun ay afatun fabtuliya biqayhin fadhalla yabsuqu qayhan hatta mata. Diisyarai juga oleh Jibril ijtiha. Ijtiha artinya dikenai bahaya atau dikenai penyakit, maksudnya afat ya, terkena penyakit.
sampai biqaihin bazaqa. Bazaqa itu meludah, biqaihin dengan nanah. Jadi kalau ngeludah itu ludahnya yang keluar nanah sampai mati, seperti itu. Ya, ini siapa tadi? Harith bin Qais As-Sahmi. Wa Uqbatun fi yaumi Badrin qutila Abu Lahab ba'a sari'an bil bala. Wa Uqbatun, dan juga Uqbah. Uqbah ini qutila fi yaumi Badrin, terbunuh pada saat perang Badar. Kemudian Abu Lahab, ini mubtada ya, Abu Lahab. Uqbah tadi mubtada, qutila khabarnya, Abu Lahab mubtada lagi, ba'a khabarnya. Khabarnya Abu Lahab, ba'a ay raja'a, kembali, sari'an hal ya, menjadi halnya, sari'an dengan segera, dengan cepat-cepat, bil bala, dengan bala. Jadi Abu Lahab pun juga begitu. Uqbah terbunuh di perang Badar. Thaminuhum aslama wa huwal hakamu faqad kafahu syarrahu idh yuslimu. Thaminuhum, yang kedelapan, humnya itu kembali kepada al-mustahzi'in, orang kedelapannya al-mustahzi'in itu aslama, masuk Islam. Thaminuhum wa huwa, siapa itu? Hakam. Al-Hakam ay Abil As, ya, Hakam bin Abil As bin Umayyah. Ini bapaknya Marwan bin Hakam, ya, bapaknya Marwan bin Hakam. Jadi Hakam ibnu Abil As ibnu Umayyah. Ini orang yang ke-8 ini minal mustahzi'in, masuk Islam. Faqad kafahu syarrahu idh yuslimu, maka sungguh-sungguh Allah telah mencukupi. Kafa itu fa'ilnya Allah, hunya kembali kepada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh Allah telah mencukupi Nabi syarrahu, dari keburukannya Al-Hakam, idh yuslimu, di dalam waktunya masuk Islam, ketika masuk Islam Al-Hakam. Zikru masyi Quraisyin fi amrihi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Talib. Insyaallah. Ini bab yaitu menjelaskan tentang perjalanannya Quraisy atau usahanya Quraisy, ya, di dalam perkaranya Nabi, fi amrihi sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa? Ila Abi Talibin, yang disebut kepada Abi Talib. Thumma masyat Quraisyunil a'da'u ila Abi Talibin yusa'u. Itu ila Abi Talibin ayyusa'u, hamzanya dibuang ya, dibuang karena lidaruratin nazmi, dipindah ya, dipindah ke itu selanjutannya pada tanwin as-sakin qablaha, ya, ila Abi Talibini yusa'u, gitu bacanya. Thumma masyat Quraisyun, kemudian berjalan orang-orang Quraisy, al-a'da'u, yang merupakan musuh-musuh semua, musuh-musuhnya Nabi semua, kepada siapa? Ila Abi Talibin, kepada Abi Talib, ayyusa'u, karena sebab mereka disusahkan
Orang-orang Quraisy ini merasa mereka disusahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa Jawa ayusau ing yento sebab ya ing sebab yento disusahaken sapa Quraisy. Disusahkan min ibnihi Muhammadin fi sabbihim wa sabbi dinihim wa dzikri aibihim. Min ibnihi dari putranya Abi Thalib, yakni keponakannya maksudnya, Muhammadin badalnya ibnihi, rupanya Nabi Muhammad. Di dalam apa isaahnya Nabi Muhammad terhadap orang Quraisy yang dianggap oleh orang Quraisy itu sebagai isaah, fi sabbihim, di dalam menjelek-jelekkan. Ini sabbu itu kalau maknanya biasanya bahasa Jawa misui, apa bahasa Indonesia misui, mencaci ya, mencaci Quraisy, wasabbi dinihim, dan mencaci agamanya orang-orang Quraisy, wa dzikri aibihim, dan menyebut kejelekannya orang-orang Quraisy. Masyaallah. Jadi Nabi Muhammad itu beliau tidak henti-hentinya, terus-terusan mencaci maki orang-orang Quraisy, mencaci agamanya orang-orang Quraisy, termasuk Tuhan-Tuhannya mereka yang mereka sembah, berhala-berhalanya, ya. Kemudian menyebutkan keburukan-keburukannya orang-orang Quraisy yang mereka lakukan. Fi marratin wa marrah wa huwa yadhubbu wa yuqawwi amrah. Fi marratin, fi-nya ini ta'alluq kepada kepada maji'u Quraisy, datangnya orang Quraisy itu, fi marratin, di dalam satu kali, wa marratin, dan satu kali, wa marrah, dan satu kali, berarti 3 kali ya. Fi marratin wa marratin wa marrah. Wa huwa, dan Abu Thalib, ini mubtada ya, atau hal menjadi mubtada juga bisa. Wa huwa, ini huwanya ini Abu Thalib, yadzubbu, itu menolak orang-orang Quraisy, wa yuqawwi, dan memperkuat Abu Thalib amrahu, perkaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib justru membela Nabi, menolak orang-orang Quraisy, dan justru menyokong perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi akhiril marrati qalu a'tina Muhammadan wa khudh Umarata ibnana, badalahu qala aradtum akfulu ibnakumu wa uslimu ibni yuktalu. Fi akhiril marrati, di dalam kali yang terakhir dari kedatangan orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib, qalu, berkata orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib, a'tina Muhammadan wa khudh Umarata ibnana badalahu. A'tina Muhammadan, berikan kepada kami Muhammad, biar kami bunuh, wa khudh Umarata, dan ambil ini Umarah, anak kami, putra kami ini, ambil Umarah, badalahu, menjadi hal ya, halnya menjadi gantinya Muhammad. Jadi mau diganti, sudah sini Muhammad serahkan kepada kami biar kami bunuh, ambil Umarah sebagai gantinya Muhammad. Abu Thalib menjawab, "Loh, kok aneh ini? Qala aradtum akfulu ibnakumu wa uslimu ibni yuktalu." Kok aneh? Apakah kalian menginginkan saya meramut anak kalian, kemudian saya menyerahkan anak saya, ponakan saya seenaknya begitu, kemudian kalian bunuh? Ya, ponakan saya tak serahkan, dibunuh, terus saya mau dikasih anaknya orang lain suruh ngeramut. Lah ini kan aneh. Jadi ditolak oleh Abu Thalib.
Summa madha yajharu bitauhidi wa la yakhafu satwatal abidi. Summa madha, kemudian terus Nabi, yakni terus Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti, yajharu bitauhidi, yajharu menjelaskan, jadi dakwah bil jahr, dengan terang-terangan menyampaikan ajaran tauhid. Wala yakhafu, dan tidak takut Nabi sallallahu alaihi wasallam satwatal abidi. Satwata itu sama dengan qahru, maksone, memaksanya al-abid, beberapa hamba. Tidak takut dengan paksaan dari hamba-hamba yang lain. Bisa juga satwah itu bimakna batash. Batash itu tabokan, tabokannya, pukulannya orang-orang al-abid, hamba ya. Wasatwatullahi imamiz zahidin, wasatwatillahi imamiz zahidin. Jadi satwa bisa bermakna qahru, bisa bermakna batash, pukulan. Karena Nabi memang sudah mendapat perintah itu, perintah untuk jahar bidakwah, ya beliau terus lanjut dan tidak takut dengan apapun. Wa ajma'at Quraisyun yaqulu. Nah ini lagi. Aslinya kan wa ajma'at Quraisyun ay yaqulu. Jadi ini hamzanya ini, harokatnya hamzanya dipindah. Wa ajma'at Quraisyun yaqulu sahirun ihdharu wa anhu milu. Wa ajma'at, dan sepakat setelah orang-orang Quraisy ini sudah kehabisan cara, ke Abu Thalib ditolak ya, sementara Nabi Muhammad terus tidak berhenti menjalankan dakwah, mengajarkan tauhid, mengajarkan la ilaha illallah. Maka kemudian ajma'at wa ajma'at Quraisyun yaqulu sahirun ihdharu wa anhu milu. Wa qa'adu fi zamanil mawasimi yuhadhiruna minhu kulla qadimi. Orang-orang Quraisy sepakat, wa ajma'at Quraisyun, sepakat untuk apa? Ayyaqulu, untuk berkata, mereka semua berkata sahirun. Sahirun ini jadi khabar dari mubtada yang dibuang, dikira-kirakan takdirannya Muhammadun sahirun, itu ya, utawi Muhammad iku sahirun. Sahirun tukang sihir. Ihdharu, ihdharu, maka tak berhati-hatilah kalian semuanya. Ini ucapannya orang-orang Quraisy. Wa anhu milu, dan dari Muhammad hendaknya kalian berpaling ya, suruh berpaling dari Nabi Muhammad. Jadi kumpul orang-orang Quraisy ini, waqa'adu fi zamanil mawasimi, mereka dan duduk, waqa'adu, dan sama-sama duduk mereka orang-orang Quraisy fi zamanil mawasimi, di dalam zamannya musim-musim haji. Tujuannya apa? Yuhadziruna minhu kulla qadimi. Yuhadziruna hal ya, menjadi hal, halnya mereka memperingatkan, menakut-nakuti, minhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa? Kulla qadimi, kepada setiap orang yang datang. Jadi kalau musim haji itu kan orang dari mana-mana datang ke Mekah untuk berhaji. Nah ini orang-orang Quraisy duduk di pinggir-pinggir jalan, menghadang setiap orang yang jalan. Begitu ada orang datang masuk Mekah, mereka langsung teriak-teriak, Muhammad sahir, ihdharu wa anhu milu ya. Muhammad itu tukang sihir, penyihir, hati-hati kalian sama Muhammad, kalau bicara bisa menyihir orang itu ya, berpalinglah dari Muhammad. Nah, ini terus ini mereka sampaikan. Tapi apa yang terjadi? Waftaraqan nasu fasya'a amruhu
bainal qabaili wasara dzikruhu waftaraqan nasu, dan pisah-pisah manusia menjadi terpisah-pisah, fasya'a amruhu, maka menjadi semakin terkenal, tersebar. Sya'a itu tersebar, amruhu perkaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara bainal qabaili, di antara kabilah-kabilah, suku-suku, wasara, dan menjadi semakin berjalan, zikruhu, penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya, ini hikmahnya. Nabi dihina, dikata-katai tukang sihir, orang-orang kafir berupaya semaksimal mungkin nakut-nakuti orang untuk supaya tidak tertarik dengan Nabi, tapi apa yang terjadi? Justru Nabi semakin terkenal. Ya, ini namanya iklan gratis. Iklan itu iklan gratis. Ya, jadi memang tidak bisa mau diapa-apakan. La mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Justru dengan demikian ini, dengan ulahnya orang-orang Quraisy, Nabi malah semakin terkenal. Yang tadinya tidak tahu justru menjadi tahu, dan semakin penasaran yang mana orangnya Muhammad itu. Ini hikmahnya. Makanya orang itu kalau dihina, dijelek-jelekkan, diburuk-burukkan, ambil hikmahnya, diam aja sudah, tidak usah komentar, jalan terus. Apa yang diyakini sebagai kebenaran, jalan, tidak usah bingung dengan hinaan dan cacian. Justru itu membuat Anda semakin terkenal. Nah, ini pelajaran juga ya. Biasanya kecenderungannya kan begitu, lihat itu di medsos itu, orang yang dihina terus-terusan, ya, dicaci terus-terusan, dimaki terus-terusan, justru makin terkenal itu. Sama aja dengan memberi sponsor atau iklan gratis. Akhirnya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang belum tahu jadi penasaran, akhirnya ingin tahu. Nah, ini hikmahnya seperti itu ya. Zikru kudumi wafdi Najrana, ini bab yaitu menyebutkan kudumi wafdi Najrana, datangnya utusan dari Najran. Waja'a min Najrana qaumun aslamu iddatuhum 20 lamma alimu bisidkihi ja'a Abu Jahlin fasab wa akdza'al qawla lahum bila sabab. Waja'a min Najrana, dan datang dari Najran, qaumun, siapa yang datang? Qaumun, sekelompok kaum, aslamu, yang mereka semua masuk Islam. Iddatuhum menjadi mubtada, iddatuhum jumlahnya mereka yang datang dari Najran itu 20, itu 20 orang. Mereka datang dari Najran menghadap Nabi SAW, lamma alimu bisidkihi, setelah mereka tahu, alimu tahu kaum itu, bisidkihi dengan kebenarannya Nabi, dengan kebenarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya kan ini yang terjadi, justru malah datang dari Najran 20 orang malah masuk Islam. Ya, setelah mereka tahu, dilihat, bahkan ada orang itu yang melihat Nabi baru melihat wajahnya saja, belum lihat yang lain-lain, baru lihat wajahnya sudah langsung masuk Islam. Man nadhara fi wajhihi alima annahu laisa biwajhi kadzdzab, ya.
Fasab, jaa Abu Jahlin fasab, maka akhirnya Abu Jahal datang. Fasab, misuh-misuh gak jelas ya, Abu Jahal marah-marah, mencaci-caci, memaki-maki orang-orang itu yang datang, tidak jelas ya, ya karena marah mereka kok malah justru ikut Nabi dan masuk Islam. Wa akdza'al qaula, ini sebagian nuskha, wa afhashal qaula, maknanya sama. Wa akdza'al qaula, dan membuat jelek, membuat ucapan yang buruk. Abu Jahal ya, membuat ucapan yang buruk, atau juga bisa dimaknai sabba, juga bisa. Akdza'al qaula lahum, kepada kaum yang datang dari Najran itu, bila sabab, tanpa ada sebab. Nah ini heran orang-orang ini loh, ini apa kok tiba-tiba ada orang kok misu-misu gak jelas. Fa'aradu wa qauluhum salamu laisa lana ma'jahilin kalamu. Fa'aradu, maka kaum itu pun berpaling dari Abu Jahal, dari dari Abu Jahal. Wa qauluhum salamu, wa qauluhum mubtada, salamu itu khabarnya ya. Wa qauluhum utawi pengucape kaum, ucapannya kaum kepada Abu Jahal itu salamu, lafadz salamu. Laisa lana ma'jahilin kalamu, laisa, tidak ada, lana bagi kita, kalamu ma'jahilin ya, tidak ada bagi kita keperluan bicara dengan orang yang bodoh. Ini golongannya apa? Orang-orang yang wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi jawabannya mereka itu kaum, salamun alaikum laisa lana ma'jahilin kalamu ya, la nujahilukum ya, salamun alaikum la nujahilukum laisa lana ma'jahilin kalamu, lana ma nahnu fihi walakum ma antum alaihi. Ya, ucapannya begitu. Ucapannya begitu. Salamun alaikum la nujahilukum laisa lana ma'jahilin kalamu, lana ma nahnu fihi walakum ma antum alaih. Ini di syarahnya ada ya, di Qur'annya itu salamun alaikum la nabtaghil jahilin ay la nu'amilukum muamalatal juhal, la nujahilukum ay la nu'amilukum muamalatal juhal. Nah, ini makanya ini pelajaran juga buat kita ya. Kalau ada orang bodoh, orang safi, ngomel-ngomel, ya ini seperti Nabi diomeli, dipisui sama Abu Jahal, sama orang-orang kafir Quraisy, bukan semakin surut, semakin jaya. Nah, kita ambil pelajaran dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu. Apabila ada orang bodoh berbicara tentang kita, sebaiknya fala tujibhu, jangan dijawab. Fa khairun min ijabatihi sukutu, diam
as-sukut khairun min ijabatihi, itu lebih baik daripada menjawab orang yang bodoh. Lah namanya orang safi, dijawab ya ndak mari-mari, malah tambah nemen ya. Apalagi kok orang alim, orang alim diomongi sama orang bodoh terus jawab, lah ini ndak imbang. Kalau ndak imbang itu ya jangan dijawab. Kalau mau debat, debat dengan yang seimbang. Kalau ndak seimbang jangan, merugikan kita itu nanti. Justru kayak Nabi ini diam, ndak ditanggapi, Nabi diam. Justru Nabi membuktikan dengan perbuatannya, dengan akhlaknya, justru membuat orang semakin simpati dan semakin tertarik kepada Nabi, dan akhirnya semakin banyak yang masuk Islam. Nah, ini perlu kita ambil pelajaran dari sini ya. Idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu. Dzikru qudumi Dhimat ibn Tha'labah. Ini bab menjelaskan tentang datangnya Dhimat bin Tha'labah. Thumma ata Dhimadu wa huwa al-Azdi liyastabina amrahu bin nakdi ma huwa illa an Muhammadan khatab aslama lil waqti bisidqin wa dhahab. Datangnya Dhimat bin Tha'labah. Summa ata, kemudian datang siapa? Dhimat bin Tha'labah. Wa huwal Azdi, dan Dhimat ini dari suku Azdi, dari Bani Azdi. Tujuannya apa? Datang liyastabina amrohu, untuk mencari penjelasan atau kejelasan tentang perkaranya Nabi SAW. Bin nakdi, dengan meneliti atau mengangan-angan, meneliti betul tentang Nabi SAW. Ternyata ketika sampai ma huwa illa an Muhammadan khatab aslama lil waqti bisidqin wa dhahab. Ma huwa, tidak ada, huwa ini mubtada ya, huwa al-amr utawi al-amr, illa an Muhammadan itu ini khabarnya, kecuali sesungguhnya, ini anna yang mukhaffafah, an Muhammadun ya, an Muhammadun begitu ya. Illa an Muhammadun khatab, kecuali an Muhammadun ya, sebentar. Illa an Muhammadun khatab, ya, sesungguhnya Nabi Muhammad itu sedang berkhutbah. Ini Dhimat namanya Dar Ibnul Ghawth ya, Dar Ibnul Ghawth. Ternyata ketika dia sampai di sana, Nabi SAW itu sedang berkhutbah. Aslama lil waqti bisidqin wa dhahab, langsung detik itu juga Dhimat bin Tha'labah ini masuk Islam pada saat itu juga, lil waqti bisidqin, dengan sungguh-sungguh, wa dhahab ay wa dhahaba ila qaumih ya, dan kemudian dia pergi menuju kepada kaumnya. Karena waktu itu Dhimat ini mendengar orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Muhammad itu majnun,
Jadi awalnya dia datang tujuannya mau ngobati Nabi. Dikira Nabi itu majnun beneran. Nabi mau diobati barangkali nanti sembuh. Ternyata sampai sana loh, mau diruqyah. Ya, ternyata justru Nabi sedang berkhutbah. Khutbahnya singkat. Ini, khutbahnya itu cuma begini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Mendengar khutbahnya Nabi yang singkat ini, langsung Dhimat itu masuk Islam. Masya Allah. Ya, khutbahnya sangat singkat sekali. Ini berikutnya zikru adza Quraisyin li nabiyillah walil mustad'afin. Zikru adza Quraisyin ini bab menjelaskan, itu menjelaskan menyakitinya orang-orang Quraisy kepada Nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam walil mustad'afina, dan kepada orang-orang yang dianggap lemah. Mustad'afin karena kan yang awal-awal amr itu yang ikut Nabi itu kan orang-orang yang mustad'afin. Wa udhiyan nabiyyu ma lam yu'dha man qablahu minan nabiyina wa dha. Wa udhiyan nabiyyu ma lam yu'dha man qablahu minan nabiyina wa dha mimma yudha ifulahul ujura walau yasha'u dummiru tadmira. Wa udhiyan nabiyyu, dan disakiti Nabi, ma lam yu'dha, seperti tidak disakitinya man qablahu, nabi-nabi yang sebelumnya. Tidak ada yang diidza, diganggu seperti yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling berat itu gangguannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qablahu minan nabiyyin tidak mendapatkan idza seperti idzanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Wadza ay wadzalikal adza, wadza itu isinya zalikal adza. Wadza mubtada ya, dan ini al-adza, gangguan itu tujuannya apa? Mimma yudha'ifu lahul ujura, mimma itu sebagian dari perkara yudha'ifu yang melipat gandakan Allah lahu lin nabi, bagi Nabi SAW melipat gandakan apa? Al-ujura, pahala. Justru Nabi mendapat pahala yang berlipat ganda karena diganggu ini tadi. Walau yasha'u dummiru tadmira, seandainya walau yasha'u, dan seandainya berkehendak Allah Ta'ala, dummiru tadmira, maka mereka orang-orang yang mengganggu Nabi itu dirusak, dihancurkan oleh Allah Ta'ala tadmira, dengan sehancur-hancurnya, dengan kerusakan yang sesungguhnya, dengan serusak-rusaknya. Kalau Allah mau, Allah bisa langsung hancurkan mereka, tapi tidak, dibiarkan dulu oleh Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala ingin melipat gandakan pahalanya Nabi SAW. Dan ini bagian dari yang justru mengangkat derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum id admaru dhaghaina ma
mukkinu fastad'afu man amana lakinnahum, tetapinya sesungguhnya orang-orang Quraisy, idh admarud dhaghaina, di dalam waktunya mereka menyimpan, admaru itu menyimpan, ad-dhaghaina unek-unek ya, ad-dhaghain itu unek-unek permusuhan. Mereka sesungguhnya mereka orang-orang Quraisy ketika mereka menyimpan unek-unek permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, nah ini khabarnya, itu mamukkinu, mereka tidak dikuasakan, tidak dibisakan, tidak bisa, tidak ditamkin oleh Allah, tidak dibuat bisa untuk mengganggu Nabi, karena mereka tidak bisa menyakiti Nabi langsung. Fastad'afu man amana, maka mereka menganggap dhaif, fastad'afu menganggap lemah, man amana terhadap orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja man amana ini? Ammarani tayyiba ummahu abah, umma Bilalin wa Bilalan azzabah, Umayyatun wa minhumu jariyatu, wa minhumu Zambaratur rumiyatu. Ammaron badal ya, badalnya man amana. Man amana menjadi maf'ulnya fastad'afu, rupanya Ammar bin Yasir, at-tayyiba yang bagus, ummahu kemudian dan ibunya Ammar, Sumayyah ya, abahu dan bapaknya Ammar. Ya Allah, ini semua disiksa ya. Umma Bilalin, kemudian ibunya Bilal, Hamamah namanya ya, Hamamah. Jadi Sumayyah bintu Khabbab, ibunya Ammar bin Yasir. Kemudian ibunya Bilal, bapaknya Ammar, ibunya Bilal, wa Bilalan dan Bilal sendiri, azzabahu Umayyatun, menyiksa kepada Bilal siapa? Umayyah, Umayyah ibnu Khalaf ya, Umayyah ibnu Khalaf. Masya Allah, ini Ammar ini luar biasa itu, disiksa. Bapaknya disiksa di depannya, dibunuh, ibunya juga dibunuh. Maaf ya, kemaluannya itu dicos, di besi panas itu dimasukkan ke kemaluannya di depan anaknya Ammar bin Yasir. Masya Allah, sampai Nabi menghibur Ammar bin Yasir, sabron ya ala Yasir, mau'idukumul jannatu ya ala Yasir, sampai Nabi menghibur ya. Masya Allah, luar biasa ini. Bilal disiksa oleh Umayyah ibnu Khalaf ya, ditindih dengan batu yang besar di tengah-tengah padang pasir yang begitu panas, luar biasa, dicambuk berkali-kali sampai luka-luka ya, luar biasa. Wa minhumu jariyatu, wa minhumu ay wa minal mustad'afin al-mu'adzabin, dan itu sebagian dari orang-orang yang dianggap lemah yang disiksa itu jariyah, ada namanya jariyah. Jariyah ini laki ya, Jariyah bin Amr, Jariyah bin Amr. Wa minhum Zambaratur rumiyatu, kemudian Zambarah
eh nah, Zambarah Ar-Rumiyah ini juga disiksa. Ini yang golongannya orang-orang yang lemah-lemah yang disiksa ini ya. Kadzaka Ummu Ambasin wa ibnatuha wa ibnu Fuhairatin fadhi sab'atuha. Kadzaka itu seperti ini, seperti Zambarah, Ummu Ambasin, Ummu Ambas mubtada ya, Ummu Ambas, wa ibnatuha dan anaknya, anak perempuannya Ummu Ambas. Anak perempuannya Ummu Ambas, wa ibnu Fuhairatin dan ibnu Fuhairah, fadhi sab'atuha. Fadhi maka ini 7 orang ini. Sab'atuha ibta'aha as-siddiqu thumma a'taq jami'ahum lillahi barra was sadaq. Insyaallah. Wa sebentar ya, fadhi mubtada ya, mubtada. Maka ini 7 orang ini. Berarti dari Bilal itu ya. Dari Bilal sampai ke Ibnu Fuhairah. Bilal, Ummu Bilal, Jariyah, Zambara, Ummu Ambas, Ibnatu Ummu Ambas, Ibnu Fuhairah. Ya, fadhi jadi gini. Fadhi maka ini Ibnu Fuhairah. Terus sab'atuha itu mubtada. Sab'atuha tujuhnya zi. Berarti siapa? Ya pokoknya 7 itu. 7 orang itu. Itu ibta'aha siddiqu, ibta'aha membeli terhadap 7 orang itu as-siddiqu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, tsumma a'taq, kemudian Abu Bakar as-Siddiq memerdekakan. Setelah dibeli dimerdekakan. Ini budak semua ini ya, dimerdekakan. Jami'ahum, semuanya dimerdekakan lillahi, karena Allah Ta'ala. Barra, telah berbuat bagus Abu Bakar as-Siddiq, wasadak, dan sungguh-sungguh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi fadhi tadi isinya 7 orang ya, dari Bilal. Kemudian sab'atuha itu mubtada, ibta'aha itu khabarnya. Jadi 7 orang ini dibeli oleh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an, terus dimerdekakan. Makanya sampai Sayyidina Umar itu berkata tentang Abu Bakar as-Siddiq, kata Sayyidina Umar, Abu Bakar as-Siddiq itu sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Sayyiduna wa a'taqa sayyidana, tuan kami yang memerdekakan tuan kami, yaitu Bilal. Maksudnya sayyidana ai Bilal bin Rabah. Dan ibunya Ammar bin Yasir tadi, Sumayyah, itu awwalus syahidah, wanita pertama yang mati syahid di dalam Islam.
ya, orang pertama yang mati syahid dalam Islam, Sumayyah. Zikrun syiqaqil qamari, ini bab menyebut tentang terbelahnya bulan. Wa idh baghat minhu Quraisyun ayyuri ayan arahum, wa idh baghat minhu Quraisyun ayyuri ayan arahumun syiqaqal qamari fasara firqataini firqatun alat wa firqatun littawdi minhu nazalat. Wa idh baghat ay talabat, dan ketika meminta minhu dari Nabi SAW, siapa? Quraisyun, orang Quraisy, ayyuri, an menjadi maf'ul ya, maf'ulnya baghat, agar Nabi SAW mempertontonkan, menunjukkan ayan. Ayan itu jamaknya ayatan, ayan beberapa tanda-tanda kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arahumun syiqaqal qamari, maka Nabi alaihi salatu wassalam memperlihatkan kepada mereka orang-orang Quraisy insyiqaqal qamari, terbelahnya bulan. Fasara firqataini, maka fasara menjadi al-qamar, bulan itu, firqataini, dua potong. Jadi sigar menjadi dua, yang satu potong, firqatun alat, di atas gunung ya, alat mengeluhuri, maksudnya berada di atas gunung Jabal Qubais ya. Wa firqatun, dan satu potong lagi, littaudi, at-taud maknanya al-jabal ya, littaudi minhu nazalat, ay nazalat minhu, ay nazalat minat taud. Jadi yang satu di bawahnya gunung, jadi lebih anzal, lebih asfal dari gunung Jabal Qubais. Jadi Masya Allah ya, ini insyiqaqul qamar itu terjadi tidak hanya di Mekah. Jadi bulan terbelah dua, yang satu di atasnya Jabal Abi Qubais, yang satu di bawahnya Jabal Abi Qubais. Ini tidak hanya di Mekah, tapi terjadinya di seluruh negeri, seluruh daerah. Nah, jadi kalau negeri sihir, kalau sihir itu berarti hanya terjadi di daerah situ saja, daerah yang lain tidak. Tapi ini di mana-mana, semua terjadi di mana-mana. Bahkan Al-Habib Salim Asy-Syatiri itu dalam majmu' kalamnya saya temukan beliau menceritakan di daerah Cina itu ada sebuah tulisannya itu bunyinya begini, tulisan ini ditulis pada saat bulan terbelah menjadi dua. Nah, berarti ini insyiqaqul qamar sampai kemana-mana. Nah, ini buktinya. Kalau sihir nggak mungkin, ya hanya mungkin yang situ aja, yang di kanan kirinya itu yang ngelihat. Karena sihir itu kan cuma mempermainkan mata, bukan asli ya. Wa dzaka marrataini bil ijma'i wan nassi wat tawaturis sama'i. Wa dzaka, dan insyiqaqul qamar itu marratain, terjadi dua kali ya, Masya Allah, dua kali, bil ijma'i, dengan ijma'nya para ulama,
kesepakatannya para ulama kemudian wan nasi, dan dengan berdasarkan nas, wat tawaturis samai, dan tawaturnya, maksudnya yang didengar itu beritanya ini memang secara mutawatir, jadi dari banyaknya orang yang mendengar. Ini terjadi insyiqaqul qamar di Mekah pada malam 14. Ya, malam 14. Sebentar, ini berarti terjadi memang 2 kali ya. Terjadi 2 kali. Masya Allah, luar biasa ini ya. Bulan terbelah menjadi 2. Zadalladzina amanu imana wali abi jahlin bihi tughyana wa qala dha sihrun faja'a safru kullun bihi musaddiqun mukirru. Zada, menambahi Allah Ta'ala, alladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Menambahi apa? Menambahi iman. Orang yang beriman dengan menyaksikan insyiqaqul qamar ditambah imannya oleh Allah Ta'ala. Wali abi jahlin ay wazada li abi jahlin, dan Allah Ta'ala menambah kepada Abi Jahal bihi, dengan sebab insyiqaqul qamar, tughyanan. Tughyan itu lacut. Lacut itu melampaui batas, justru semakin kufur, semakin melampaui batas. Malah waqala, bukan hanya itu, waqala, dan berkata Abu Jahal, dza sihrun, ini insyiqaqul qamar itu sihrun. Fajaa as-safru, maka datang beberapa orang-orang yang musafir. As-safru ay al-musafirun. Kullun, ya, hal sekaligus mubtada. Halnya semua orang yang as-safru tadi itu bihi musaddiqun, ay musaddiqun bihi, mukirrun, membenarkan, dan mukirrun, mengaku memang ada, bihi bin syiqaqil qamar. Jadi ditanya sama Abu Jahal, wah ini sihir. Setiap ada orang datang dari bepergian ditanya, kamu ngelihat nggak di tempatmu sana, apa benar bulan terbelah menjadi 2? Ternyata betul. Di daerah-daerah lain itu terjadi 2. Ini masalah 2 kali ini ada khilaf ya. Di ta'liqannya ada itu. Wa min ats-tsani, ta'liqan nomor 3 itu. Insyaqqal qamar marratan wa qad khafi 'ala ba'din nas fadda'ana insyiqaqal qamar marratan wa hadha mimma ya'lamu ahlul hadits was-siyar annahu ghalat fa innahu lam yaqa' illa marratan wahidah wa qad qala al-imam Ibnu Katsir ila akhirih. Ini zikrun syiqaqil qamar. Insyaallah. Zikrul hijrataini ila Najasyi wa hasri Bani Hashim fi Sy'ib. Ya Allah. Zikrul hijratain. Zikrul hijrataini ila Najasyi wa hasri Bani Hashimin fi Sy'bi. Ini bab menjelaskan tentang
hijrah 2 kali ke Habasyah, ila Najasyi, kepada Najasyi. Najasyi itu sebutan untuk raja Habasyah, raja kalau sekarang Ethiopia ya. Wa hasri Bani Hashim fi sya'bi, dan hasr itu mentadyiq, apa istilahnya, mengepung gitu ya, mengepung Bani Hashim fi sya'bi, di lereng gunung Muhassab ya, Sy'ib Ali. Lamma fashal Islamu washtadda ala man aslamal bala'u hajaru ila asmahatin fi rajabin min sanati khamsin madat lahum minan nubuwati. Lamma fashal Islamu, ketika tersebar Islam, washtadda ala man aslamal bala'u, washtadda, dan menjadi berat, ala man aslamal bala'u, fa'ilnya istadda bala'u ya, menjadi berat atas orang yang masuk Islam. Al-bala'u, ujian, karena mereka disiksa seperti itu tadinya. Al-mustad'afin, dari yang disiksa itu luar biasa itu. Hajaru ila asmahatin, maka mereka kemudian hijrah atas perintah Nabi kepada Asmahah. Asmahah ini nama rajanya yang disebut dengan Najasyi itu, waktu itu namanya Asmahah. Kapan terjadinya? Bulan Rajab, sekarang ini ya, bulan Rajab, min sanati khamsin madat lahum minan nubuwati, dari tahun kelima dari kenabian. Min sanati khamsin, dari tahun 5, madat, yang telah lewat, khamsun, lahum, bagi orang banyak, minan nubuwati, dari kenabian. Maksudnya tahun kelima setelah kenabian itu mereka hijrah ke Habasyah kepada Asmahah, Raja Najasyi. Berapa orang yang hijrah? Khamsun minan nisa'i wa 12 minar rijali kulluhum qad hajara. Uthmanu ma' zawjatihi Ruqayyah asbaquhum lil hijratil mardiyah. Khamsun ini ditakdirkan menjadi khabar dari mubtada yang dibuang, takdirannya al-muhajiruna ilan Najasyi, itu khamsun, gitu takdirannya ya. Orang-orang yang berhijrah kepada Najasyi itu khamsun, ada 5, minan nisa'i, yang dari perempuan, perempuannya ada 5. Wathna asyara minar rijali, dan 12 orang dari laki-laki. Kulluhum qad hajara, mereka semua, kulluhum mubtada, itu qad hajara, sungguh-sungguh benar telah hijrah. Kulluhum berarti berapa ini? Perempuannya 5, lakinya 12, berarti berapa orang? 17 orang. Siapa saja? Rinciannya supaya tahu nama-namanya. Ini Utsmanu ma' zaujatihi Ruqayyah. Utsmanu badal ya, badal Utsman, ma' zaujatihi, serta istrinya. Istrinya itu siapa? Ruqayyah, menjadi badalnya zaujatihi. Asbaquhum, ini ditakdirkan ada mubtada yang dibuang, utawi Utsman wa zaujatuhu, itu mubtadanya. Utsman wa zaujatuhu itu asbaquhum, lebih dahulu-dahulunya mereka, lil hijratil mardiyah, terhadap hijrah yang diridhai. Jadi justru yang pertama hijrah itu Utsman ibn Affan dan Ruqayyah
istrinya beliau, putri Nabi alaihi salatu wassalam, Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha. Mus'ab wa Zubair wa ibn Auf, Mus'ab wa Zubair wa ibn Auf wa Hatibun fa aminu min khawfi. Mus'ab, kemudian Mus'ab bin Umair, ya, namanya Mansur bin Umair bin Hashim. Mus'ab bin Umair gitu ya. Kemudian Zubair wa Zubair bin Al-Awam, ya, wa ibn Aufi, Abdurrahman bin Auf, wa Hatibun, dan Hatib. Fa aminu, maka mereka semua menjadi aman, min khaufi, dari rasa takut. Karena hijrah mereka diterima dengan baik oleh Raja Najasyi dan dilindungi, sehingga mereka merasa aman dari takut terhadap gangguan orang-orang Quraisy. Kadzabnu Maz'un ibnu Mas'udin Abu Salamatin wa zawjuhu tusahibu. Kadza itu seperti Hatib ibnu Maz'un, yakni Utsman bin Maz'un, ibnu Mas'udin, dan ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Salamatin, dan Abu Salamah, wa zawjuhu, dan istrinya, tusahibu, istrinya Abu Salamah yakni Ummu Salamah, itu menemani Abu Salamah. Abu Hudzaifatin abuhu Utbatu wa zawjuhu bintu Suhailin Sahlatu. Abu Hudzaifah, kemudian abuhu Utbatu. Abuhu menjadi mubtada, abunya Abu Hudzaifah, bapaknya Abu Hudzaifah itu Utbah, namanya Utbah. Berarti Abu Hudzaifah bin Utbah. Wa zawjuhu, dan istrinya Utbah, siapa itu? Bintu Suhailin, bintu Suhail, putrinya Suhail, namanya siapa? Sahlatu, berarti Sahla bintu Suhail. Wa ibnu Umairin Hashimun wa Amiru ibnu Rabi'at al-Halifun Nasiru. Wa ibnu Umairin, dan putranya Umair, badal, yaitu Hashim, namanya Hashim bin Umair, Hashim ibnu Umair, ya. Wa Amir, dan Amir. Ibnu Rabi'ah. Al-Halifu, yang menjadi sekutu, maksudnya sekutu menjadi teman, Sadiq, ya, Sadiqnya Khattab bin Naufal, ya. An-Nasiru, yang menolong. Wa zawjuhu, dan istrinya Amir, Laila, yaitu Laila, Abu Sabrata ma' zaujatihi ay Ummi Kulthumin Juma'. Kemudian Abu Sabrah beserta istrinya ma' zaujatihi, namanya Ummi Kulthum, istrinya ay Ummi Kulthumin. Juma' ay jami'ahum, ya, maksudnya yakni jami'a ay jami'i man dzukira humul ladzina hajaru. Jadi Juma' maksudnya ay jami'u man dzukira humul ladzina hajaru, semua keseluruhan yang disebut tadi itu mereka itulah yang berhijrah.
wa kharajat Quraisy fil athari lam yasilu minhu li akhdits tsari. Wa kharajat Quraisy, dan keluar orang-orang Quraisy fil athari, yakni setelahnya mereka, maksudnya athar itu bekas ya, labet bahasa Jawa nih, bahasa Inggris timurnya lampat. Fil athari maksudnya ini minal bahar ya, jadi asarnya yang dari bahar itu diikuti oleh orang-orang Quraisy, tapi lam yasilu minhum, tapi mereka tidak bisa sampai, orang-orang kafir terhadap orang-orang Quraisy yang terhadap orang-orang yang hijrah itu, li akhdits tsari, untuk mengambil balasan ya atau siksaan. Mereka tidak bisa sampai kepada Quraisy, kepada orang-orang yang hijrah. Fajawaruhu fi atammi hali thumma atau makkata fi syawali min amihim idh qila ahlu makkati qad aslamu walam yakun bithabati. Fajawaruhu, maka mereka orang-orang yang hijrah itu, jawaru itu nanggani, nonggoi, maksudnya mukim, mendekati Ashamah. Hunya itu jawaruhu kembali kepada Ashamah, Raja Habasyah. Fi atammi hali, dalam keadaan sempurna-sempurnanya keadaan. Thumma atau makkata fi syawali, kemudian mereka setelah mulai Rajab tadi ya, hijrah Syawal, mereka balik ke Mekah di bulan Syawal. Min amihim, di tahun itu juga, tahun kelima itu dari nubuwah. Idh qila ahlu makkati qad aslamu walam yakun bithabati, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang Mekah sudah Islam semua, qad aslamu, akhirnya mereka ya sudah kalau gitu kita pulang, wong orang Mekah sudah Islam semua. Tapi walam yakun bithabati, walam yakun ay walam yakun islamu ahli Makkah itu bithabat, masih belum tetap kabar tentang keislaman ahlu Makkah itu belum tetap, tapi ada kabar begitu. Mereka kemudian pulang ke Mekah, tapi apa yang terjadi? Ternyata bukan disambut dengan baik oleh ahlu Makkah. Fastaqbaluhum bil adza wasyiddati faraja'u lil hijrati tsaniyati. Fastaqbaluhum, maka ahlu Makkah menyambut mereka al-muhajirin bil adza, dengan gangguan, wasyiddati, dan dengan masyaqqat, rekoso ya, wasyiddati, masyaqqat yang luar biasa. Faraja'u, justru datang malah disiksa lagi, diganggu lagi, maka mereka faraja'u lil hijrati tsaniyati, mereka pulang kembali hijrah yang kedua kalinya ke Habasyah. Nah, hijrah yang kedua kalinya ini berapa orang? Fi mi'atin addur rijali minhumu ithnani min ba'di tsamanina humu. Fi mi'atin, yaitu tetap di dalam 100 orang. 100 orang ya. Kalau tadi berapa orang? 17 ya. Hijrah yang pertama, yang kedua ini 100 orang. Fi mi'atin itu khabar muqaddam, addur rijali, addu mubtada muakhar, ay adadur rijali. Addur rijali, hitungannya orang-orang, minhumu, dari mi'ah itu. Ithnani min ba'di tsamanina humu.
Fi mi'atin berarti yang rijal, yang laki-laki ini isnani itu 2 min ba'di tsamanina berarti 82. Humu ini artinya apa ya? Sebentar. Humu ai gini ya. Ai hum samanuna wasnani. Berarti gini, humu mubtada muakhar dari fi mi'ah. Dari fi mi'ah. Jadi fi mi'ahnya itu khabar muqaddam, humunya mubtada muakhar. Isnani itu kan aqallul jamiyah. Berarti ad-dur rijali itu jumlah mu'taridah, tengah-tengah antara mubtada dan khabar. Ya. Jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah ad-dur rijali minhumu ithnani min ba'di tsamanina humu itu. Fanazalu 'inda an-najashiyyi 'ala atammi halin wa taghayyadhal mala. Fanazalu maka mereka menetap 'inda an-najashiyyi di sandingnya an-najashi yaitu Ashamah tadi, 'ala atammi halin di atas sempurna-sempurnanya keadaan, wa taghayyadhal mala dan menjadi marah. Taghayyadh menjadi marah siapa itu? Al-mala, golongannya orang-orang kafir. Marah kepada siapa? 'ala nabiyyi wa 'ala ashabihi wa katabal baghidhu fi kitabihi ala bani hashimin as-sahifah wa 'ulliqat bil ka'bati syarifah. Ya Allah. Marah ala nabi, atas nabi, wa ala ashabihi dan atas sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa katabal baghidu dan menulis, wa katabal baghidu dan menulis, al-baghid Baghid bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf. Baghid bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf menulis fi kitabihi dalam suratnya. Kitab ini maksudnya bukan kitab-kitab gitu ya, tapi berupa surat gitu. Surat ditulis sahifah ya, ala bani Hashim as-sahifah, lembaran-lembaran itu. Jadi ditulis lembaran, di atas lembaran kepada, ditujukan tulisan ini kepada Bani Hashim. Wa 'ulliqat bil ka'bati syarifah dan digantung sahifah itu bil ka'bati syarifah di dalam di Ka'bah yang mulia. Isinya apa? Allah itu tempatnya kitab-kitabnya anak-anak itu, Allah tunakihuhum apa Allah yunakihuhum? Yunakihu pakai tak apa ya? Ya. Sebagian nuskhah itu ada yang tunakihu ya. Allah yunakihuhumu wala wa husiru fi sya'bi hatta aqbala. Kalau alla yunakihuhum berarti ini isinya suratnya itu
Dilarang orang-orang kafir, tidak boleh orang-orang kafir Quraisy jangan mengawinkan anak-anak mereka dengan putri-putrinya Bani Hashim. Wala ay wala yu'amiluhum, wala yang kedua wala yukhalituhum, wala dan jangan sampai mereka bermuamalah, tidak boleh bisnis tidak boleh dengan Bani Hashim. Kemudian kumpul bercampur, wala yukhalituhum, tidak boleh. Wahusiru, dan mereka dikepung fi sya'bi, di dalam sya'ib Bani Hashim, sya'ib Ali, di dalam sya'ib di lereng gunung. Sya'ib namanya sya'ib Abi Talib ya, sya'bi Abi Talib di lereng gunung. Hatta akbala awwalu ami sab'atin lil ba'thi qasau bihi jahdan bisyarri mukthi. Masya Allah, ini lamanya 2 tahun ini. Jadi mereka dikepung, tidak bisa keluar kemana-mana, sulit makanan. Bayangkan betapa luar biasanya, makan repot, minum repot, diboikot lagi. Anaknya tidak boleh dinikahkan dengan mereka, tidak boleh bisnis dengan mereka, dagang dengan mereka. Orang-orang Mekah tidak boleh campur dengan mereka, tidak boleh. Dan mereka dibatasi berada di Sya'ib, di lereng gunung Abi Talib. Masya Allah, ini sampai hatta akbala, sampai menghadap, maksudnya datang awwalu ami sab'atin, awalnya tahun ke-7 lil ba'thi, dari terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasau bihi, Masya Allah. Qasau itu nyonggo ya, nyonggo, menyangga Bani Hashim, bihi dengan hisar, tadi itu, dengan dikepung itu. Mereka benar-benar menyangga jahdan, payah, masyaqat yang luar biasa, bisyarri mukthi, dengan tinggal yang sangat buruk di Sya'ib Abi Talib tadi itu. Masya Allah, kelaparan, serba kekurangan, diboikot, tidak bisa kemana-mana, dagang tidak bisa, ini tidak bisa. Lamanya 2 tahun itu, ya Allah. Wasumi'at aswatu sibyanihimi fasa'adhaka ba'da aqwamihimi. Wasumi'at, dan didengarkan, aswatu sibyanihimi, suara-suaranya bocah-bocahnya Bani Hashim, anak-anak kecilnya Bani Hashim, karena kelaparan ya, tidak ada yang dimakan, nangis sampai tangisannya terdengar. Fasa'adhaka, maka menyusahkan, zaka itu aswatu sibyanihim ba'da aqwamihimi, menyusahkan terhadap sebagian dari kaum-kaumnya orang-orang kufar. Insyaallah, akhirnya enggak tega orang-orang kafir ini karena mendengar tangisannya anak-anak kecil itu. Wa tala'ar rasulu annal aradah akalatis sahifatal mubaghadah. Wattala'ar rasulu, dan tahu, melihat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, annal aradah, sesungguhnya rayap, akalatis sahifa, rayap telah memakan lembaran, al-mubaghadah, yang dibenci itu. Ma kana min jawrin wa dhulmin dhahaba wa baqiya dzikru kama qad kudhiba. Makana, jadi perkara, ma ini mubtada ya, perkara yang kana ay wujida, maksudnya di sini wujida ya, yang ditemu, min jaurin, nyatanya dari lacut, apa ya, kezaliman gitu ya, kelewat batas, wa zulmin, dan aniaya,
zahaba, telah hilang keduanya. Wa baqiya dzikru, yang tersisa justru kertas yang ada tulisan ismullah, kama qad kutiba, sebagaimana telah ditulis. Jadi Masya Allah, tulisannya Baghid tadi itu yang isinya boikot terhadap Bani Hashim itu justru habis dimakan rayap, hilang, wis ndak ono ceritane ya. Yang awet, yang digantung di Ka'bah, tidak rusak dan tidak dimakan oleh rayap, itu tulisan yang berisi ismullah, berisi nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fawajadu dzaka kama qala wa qad syallat yadul baghidhi wallahi samad. Masyaallah. Fawajadu, maka mereka menemukan, orang-orang banyak itu menemukan dzaka, menemukan apa-apa yang akhbarahul Mustafa itu. Dzaka itu alladzi akhbara bihil Mustafa, menemukan betul sesuai yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa itu sudah dimakan rayap. Kama qala, ay kama qala al-Mustafa, sebagaimana telah bersabda Nabi al-Mustafa SAW. Waqad syallat, ini akhirnya tangannya jimpe, tangannya apa istilahnya, kayak orang stroke gitu, kayak orang mati separuh tangannya itu. Waqad syallat, tangannya yang nulis surat itu, Baghid tadi itu, syallat menjadi apa, lumpuh ya, bahasa Jawanya jimpe. Apa yang lumpuh? Yadul Baghidi, tangannya al-Baghid. Baghid bin Amir ya, tadi bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay, namanya itu Baghid bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Wallahi samad, demi Allah yang dituju, zat yang dituju. Ini sumpah ya. Wallahi samad, demi Allah zat yang dituju. Falabisus silaha thumma ukhriju min sya'bihim wa kana dzakal makhraju fi 'ami 'ashratin bi ghairi maini wa qila kana mukthuhum 'amaini. Falabisu, maka mereka semua memakai as-silaha, alat-alat perang, senjata. Thumma ukhriju, kemudian mereka dikeluarkan, Bani Hashim itu tadi dikeluarkan min sya'bihim, dari lerengnya yang tempat mereka dikepung itu. Wa kana dzakal makhraju, dan kejadian keluarnya mereka itu dari kepungan orang-orang kafir itu fi 'ami 'ashratin, pada tahun ke-10, bi ghairi maini, dengan tanpa bohong. Maini bohong ya, bi ghairi maini. Tadi tahun 7 kan ya, sampai tahun 7 kan, hijrahnya tahun 5, ini tahun 10, di 7, 8, 10, 2 tahun. Wakila, dan dikatakan apa ucapan kana mukthuhum amaini, ada mukthuhum ya, kendeli Bani Hashim, diamnya Bani Hashim itu amaini, 2 tahun, bahkan wakila aktsar, ada kaul mengatakan lebih dari 2 tahun terjadinya di hisar, di kepung itu. Ya Allah. Zikru wafati ammihi Abi Talibin wa zawjatihi Khadijah binti Khuwailidin radhiyallahu anhuma. Ini bab itu menjelaskan tentang wafatnya pamannya Nabi, Abi Talib, wa zawjatihi, dan wafatnya istri Nabi Khadijah, yaitu Khadijah, jadi badal ya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhuma.
ba'da khurujihim bithulthai ami wa thuluthai syahrin wa yawmin tami siqa Abu Talibin al-himami thumma tala thalathatal ayyami mautu Khadijatar ridha falam yahun ala rasuli fakdu zaini wa hazin. Insyaallah. Ba'da khurujihim, setelah keluarnya mereka Bani Hashim, bisulsai ami, dengan 2/3 tahun. Setelah keluarnya Bani Hashim 2/3 tahun, berarti berapa? Berarti 8 bulan ya, 8 bulan ditambah wa sulusai syahrin, sulusai syahrin, dan 2/3 hari 2/3 bulan, berarti berapa? 2/3 bulan berarti 21 hari ya, berarti 8 bulan 21 hari setelah keluarnya Bani Hashim dari pengepungan orang-orang kafir Quraisy. Wa yaumin tami, dan beberapa hari. Tami itu maknanya zaid, beberapa hari tambah ya, yang tambah, dan hari yang tambah. Maksudnya 8 bulan 21 hari lebih. Siqa, dikiring. Siapa itu? Abu Talib. Lil himami, terhadap kematian. Al himam ay al maut. Masya Allah, Abu Talib wafat 8 bulan 21 hari lebih setelah mereka keluar dari pengepungan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah Abu Talib wafat, summa tala thalathatal ayyami, tala ay tabi'ah, kemudian mengikuti, menyandingi terhadap 3 hari ya, 3 hari setelah wafatnya Abu Talib. Apa yang tala, yang tabi'ah? Mautu Khadijatar ridha, kematian, wafatnya Sayyidah Khadijah ar-Ridha binti Khuwailid, istri Nabi tercinta alaihi salatu wassalam ya, ridwanullah alaiha. Falam yahun, maka tidak gampang, ala rasuli, atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak gampang? Faktu zaini, kehilangan 2 orang ini, yaitu Abu Talib dan Khadijah, 2 orang terpenting dalam hidup Nabi, 2 orang terpenting dalam perjalanan dakwahnya Nabi, 2 orang terpenting yang paling menyokong dan mendukung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat. Wahazin, dan menjadi susah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tahun itu disebut amal huzn, tahun kesusahan. Jadi kacek 3 dino ya, 3 hari setelah Abu Talib wafat, pamanda tercinta yang melindungi Nabi, wafatlah istri tercinta yang menyaksikan beliau menerima wahyu pertama, yang menghibur beliau di saat menerima wahyu pertama, yang menghabiskan seluruh hartanya untuk mendukung perjuangannya, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka tahun wafatnya kedua orang ini disebut dengan Amul Huzun. Zikru wafdil jin, ini bab menjelaskan tentang menyebut utusannya jin, utusannya jin yang datang kepada Nabi SAW.
wa ba'da an madat lahu khamsuna wa rub'u amin ja'ahu yas'auna jinnu nasibina lahu wa kana yaqra'u fi salatihi qur'ana. Wa ba'da an madat, dan setelah lewat, lahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni min umri sallallahu alaihi wasallam, khamsuna 50 wa rub'u amin, dan seperempatnya tahun, berarti ketika Nabi usia berapa ini? Rub'u am itu seperempatnya setahun, berarti 3 bulan ya. Berarti usianya Nabi 53. Ini kedatangan utusan jin. Ja'ahu yas'auna, datang kepada Nabi SAW. Yas'auna itu tumandang apa ya? Yes, pokoknya datang menghadap kepada Nabi SAW. Siapa? Jinnu nasibin, jinnya daerah Nasibin. Jadi daerah namanya daerah Nasibin. Jin Nasibin lahu ailin Nabi SAW, krono arai kanjeng Nabi, datang kepada Nabi SAW. Wakana, dan ada Nabi SAW pada saat itu ketika didatangi jin ini, jin Nasibin ini, yaqra'u fi salatihi qur'ana, membaca Al-Quran dalam salatnya. Nabi sedang membaca Al-Quran dalam salatnya, sedang salat lagi baca Quran, datang ini jin Nasibin ini. Di mana kejadiannya? Binakhlatin, di daerah Nakhlah. Nakhlah ini nama tempat yang sekarang masyhur dengan nama Wadi Al-Yamaniyah. Wadi Al-Yamaniyah. Fastama'u, maka mereka para jin itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh bacaan Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aslamu, dan mereka semua masuk Islam. Wa raja'u, dan mereka semua kembali. Fa'anzaru qaumahumu, fa'anzaru, maka mereka memberikan peringatan qaumahumu, terhadap kaumnya mereka untuk masuk Islam. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran, kejadian ini dalam surat Al-Jin. Ya Allah, wallahu ta'ala alam. Cukup ya? Ayo dibaca bareng-bareng dari waqad kafal mustahzi'in al-bu'ada itu 160. Berarti dari nazam 157 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Waqad kafal mustahzi'in al-bu'ada Allahu rabbuna faba'u birrada fa'amiyal aswadu thumma al-aswadu al-akharu istasqa fa'ardathu al-yadu kadha asyara lil walidi fantaqad al-jurhu al-asi kadhaka fa'arat lirijlihi syawkatu hatta urhiqa wal harithu ijtiha bi qayhin bazaqa wa ukbatun fi yawmi badrin qutila abu lahab ba'a sari'an bil bala ثامنهم أسلام وهو الحكم فقد كفاه شره إذ يسلم ثم مشت قريش الأعداء إلى أبي طالب يساء من ابنه محمد في سبهم وسب دينهم وذكر عيبهم في مرة ومرة وهو يذب ويقوي أمره
في آخر المرات قالوا أعطنا محمدا وخذ عمر ابننا بدله قال أردتم أكفل ابنكم وأسلم ابني يقتل ثم مضى يجهر بالتوحيد ولا يخاف ستوة العبيد وأجمعت قريش يقول ساحر احذروا وعنه ميلوا وقعدوا في زمن المواسم يحذرون منه كل قديم وافترق الناس فشاع أمره بين القبائل وسار ذكره وجاء من نجران قوم أسلموا عدتهم 20 لما علموا بصدقه جاء أبو جهل فسب وأجدع القول لهم بلا سبب فأعرضوا وقولهم سلام ليس لنا مع جاهل كلام ثم أتى ضماد وهو الأزدي ليستبين أمره بالنقد ما هو إلا أن محمد خطب أسلم للوقت بصدق وذهب وأوذي النبي ما لم يؤذى من قبله من النبيين ذا مما يضعف له الأجور ولو يشاء دمر تدميرا لكنهم إذ أذمروا الضغائن ما مكنوا فاستضعفوا من آمن عمرا الطيب أمه أبه أم بلال وبلالا عذبه ميت ومنهم جارية ومنهم زنبرات الرومية كذاك أم عنبس وابنتها وابن فهيرة فذي سبعتها ابتاعها الصديق ثم أعتك جميعهم لله بر وصدق وإذ بغت منه قريش أن يرى آيا أراه منشقاق القمر فصار فرقتين فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت بالإجماع والنص والتواتر السماع زاد الذين آمنوا إيمانا ولأبي جهل به طغيانا وقال ذا سحر فجاء السفر كل به مصدق مقر لما فشى الإسلام واشتد على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصمحة في رجب من سنة 5 مضت لهم من النبوة 5 من النساء 12 من الرجال كلهم قد هاجر عثمان مع زوجه رقية أسبقهم للهجرة المرضية مصعب وزبير وابن عوف وحاتب فآمن من خوف كذا ابن مذعون ابن مسعود أبو سلمة وزوجه تصحب أبو حذيفة أبوه عتبة وزوجه بنت سهيل سهلة وابن عمير هاشم وعامر
ابن ربيعة الحالف الناصر وزوجه ليلى أبو سمرة بعد زوجته أي أم كلثوم جمع وخرجت قريش في الآثار لم يصلوا منهم لأخذ الثار فجاوروه في ثم أتوا مكة في شوال من عامهم إذ قيل أهل مكة قد أسلموا ولم يكن بالثبات فاستقبلوهم بالأذى والشدة فرجعوا للهجرة الثانية في 100 عدوا الرجال منهم 2 من بعد 80 هم فنزلوا عند النجاشي على أتم حال وتغيظ الملا على النبي وعلى أصحابه وكتب البغيض في كتابه على بني هاشم من الصحيفة وعلقت بالكعبة الشريفة ألا يناكحوهم ولا وحصروا في الشعب حتى أقبل أول عام 7 للبعث قاسوا به جهدا بشر مكث وسمعت أصوات صبيانهم فسأذك بعد أقوامهم واطلع الرسول أن الأرض أكلت الصحيفة المبغضة ما كان من جور وظلم ذهب وبقي ذكرك ما قد كتب فوجدوا ذاك شلت يد البغيض والله الصمد فلبسوا السلاح ثم أخرجوا من شعبهم وكان ذاك المخرج في عام 10 بغير مين وكيل كان مكثهم 2 بعد خروجهم ب3 عام و3 شهر ويوم طام سيق أبو طالب للحمام ثم تلا 3 الأيام موت خديجة الرضا فلن يهن على الرسول فقد ذين وحزن وبعد أن مضت له 50 وربع عام جاءه يسعون جن نصيبنا له وكان يقرأ في صلاته قرآنا بنخلة فاستمعوا وأسلموا ورجعوا فأنذروا قومهم بنخلة فاستمعوا وأسلموا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.